Menimbang berat badan, kayaknya aktivitas yang simpel ya. Kita tinggal menginjakkan kedua kaki ke timbangan, lalu menunggu angka akan muncul. Udah. Iya sih simpel, cuman angkanya tuh loh yang nggak bisa dibikin simpel. Ya, kemungkinan karena kamu tuh melakukan kesalahan saat menimbang berat badan, atau mungkin karena kamu tuh udah punya kepercayaan ke diri kamu sendiri kalau angkanya ini pasti nggak bersahabat deh sama aku. Jadi mendingan no aja. Hai, di video ini aku bukan membahas diet, tapi lebih membahas poin yang tadi aku sebutkan, yaitu kesalahan saat menimbang berat badan. Itu ada 5 poin, kita bahas satu persatu ya. Aktivitas menimbang berat badan itu jadi hal yang menakutkan, bahkan kamu hindari karena kamu nggak biasa melakukannya. Nah, poin pertama kesalahan menimbang berat badan adalah kamu tidak melakukannya setiap hari atau kamu tidak punya jadwal secara rutin kamu lakukan untuk menimbang berat badan. Menimbang berat badan secara rutin sesuai jadwal yang kamu buat atau setiap hari kamu menimbang, itu kamu jadi tahu angka rata-rata berat badan kamu saat itu berapa. Nah, kalau ada suatu momen di mana berat badan kamu tiba-tiba naik, kamu akan cepat mengkoreksi nih, ini ada apa, gimana pola makan dan aktivitas olahraga belakang ini. Jadi kamu akan cepat memperbaikinya. Berat badan tiba-tiba naik, itu bukan kesalahan ada pada pola makan dan juga olahraga kamu aja kok. Tapi ada juga nih poin kesalahan kedua yang mungkin kamu nggak pahami, yaitu kamu menimbang berat badan saat menstruasi atau menjelang menstruasi, atau 1-2 hari kemarin kamu tuh banyak makan yang asin dan gurih-gurih. Pada saat kamu menstruasi atau menjelang menstruasi, atau kamu 1-2 hari belakangan kemarin kamu tuh banyak makan yang asin dan gurih, itu menyebabkan angka berat badan kamu tuh jadi naik. Itu disebabkan karena terjadinya retensi air, yang mana berat badan kamu tuh naik bukan lemaknya yang naik, tapi karena ada kenaikan pada air di dalam tubuh kamu. Nah, untuk lebih detailnya retensi air seperti apa, kamu bisa cek di akun yang membahas lebih detail mengenai diet. Contohnya akun Diet Santuy atau diet punyanya Kak Yulia. Nah jadi pas menstruasi ini lebih baik nggak timbang aja ya? Atau gimana? Timbang atau enggak itu masing-masing pada kamu sih. Kamu lebih nyamannya yang seperti apa? Kalau emang jadwalnya timbang atau mungkin kamu setiap hari timbang, nah pada saat menstruasi itu kamu kan udah tahu nih angka timbangnya itu akan naik. Jadi kamu harusnya lebih peka, lebih bisa mengontrol untuk nggak terlalu baper dengan timbangan saat menstruasi itu. Nah, ini juga bisa jadi faktor yang bikin kamu kaget melihat angka timbangan. Padahal kamu ngerasanya kamu tuh jaga pola makan, olahraga juga aktif, tapi kok tiba-tiba berat badan naik ya? Mungkin kamu tuh nggak tepat nimbangnya, kamu nimbang bukan di waktu yang tepat. Udah tahu belum kapan waktu yang tepat untuk menimbang berat badan? Kalau kamu belum tahu, syarat ya. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, setelah buang air besar dan juga buang air kecil. Yang ketiga, sebelum makan dan juga minum. Yang keempat, usahakan pakai pakaian yang tipis. Karena pakaian yang tebal itu juga akan mempengaruhi ke angka berat badan yang ada di timbangan kamu. Apalagi kalau kamu pakainya tuh pakaian tebal, pakaian jeans atau mungkin ya pakaian yang tebal-tebal lah. Itu akan mempengaruhi juga ke angka yang muncul di timbangan berat badan kamu. Oh oke, aku tuh udah menimbang di waktu yang tepat yang tadi tuh yang kayak kamu sebutkan. Tapi kok selisihnya kayak nggak wajar gitu ya? Kenapa? Oh gitu, karena kamu tuh melakukan kesalahan yang keempat, yaitu kamu menimbang dengan timbangan yang berbeda. Menimbang dengan timbangan yang berbeda, iya sih selisihnya itu nggak sampai yang 1 kilograman, tapi better tetap gunakan timbangan yang sama aja ya setiap harinya, setiap kamu timbang. Terus timbangan yang kamu pakai juga jangan digeser-geser, jangan dipindah-pindah kemana-mana. Udah ditaruh di satu tempat aja, kalau kamu timbang kamu akan ke situ. Di poin pertama yang tadi aku sebutkan, salah satu manfaat menimbang berat badan setiap hari atau secara rutin, kamu tuh bisa jadi evaluasi memperbaiki pola makan kamu. Ini berhubungan sama kesalahan yang nomor 5, kesalahan menimbang berat badan, yaitu menggunakan angka berat badan itu sebagai salah satunya alarm untuk memperbaiki pola makan kamu. Contoh lain yang bisa kamu jadikan alarm untuk cepat memperbaiki pola makan kamu selain angka timbangan adalah baju atau pakaian yang biasa kamu gunakan tiba-tiba jadi gak nyaman, tiba-tiba jadi ketat, gak muat dipakai. Yang lainnya ada aksesoris yang biasa kamu pakai, cincin, jam tangan, tiba-tiba juga gak nyaman di badan, tiba-tiba kata juga. Terus yang lain, coba disebutkan di bawah kalau kamu tahu yang bisa dijadikan alarm kamu perbaiki pola makan itu apa aja. Tuliskan di bawah. Yuk kita rangkum 5 kesalahan menimbang berat badan. Yang pertama, menimbang berat badan tidak setiap hari atau tidak punya jadwal rutin untuk menimbang. Yang kedua, menimbang berat badan saat menstruasi atau belakangan hari ini makan yang asin atau gurih-gurih dan kamu belum paham itu karena apa. Yang ketiga, menimbang di waktu yang enggak tepat. Yang keempat, menimbang berat badan dengan timbangan yang berbeda-beda. Yang kelima, menggunakan angka berat badan
angka timbangan sebagai satu-satunya faktor untuk memperbaiki pola makan harian kamu. Untuk yang nonton video ini sampai dari awal sampai akhir, kalau kamu merasa bermanfaat, kamu boleh share video ini. Jangan lupa di subscribe. See you in next video.